untuk hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan materi teks pidato persuasif. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan hari ini berkaitan dengan bagaimana cara menulis teks pidato persuasif yang baik dan benar. Baiklah, sebelum Bapak memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama supaya apa yang Bapak sampaikan dan apa yang anak-anak dengarkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk doa, silakan Nana di depan kelas. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi berkaitan dengan bagaimana cara menulis teks pidato persuasif lebih lanjut, Bapak akan melakukan absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak sekolah hari ini. Semua hadir Pak? Ya, semua hadir ya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk mempersiapkan proses pembelajaran hari ini. Untuk buku dan alat tulis yang lainnya sudah siap di atas meja semua ya. Sudah semua ya? Baiklah. Seperti biasa sebelum mulai proses pembelajaran kita melakukan yang namanya buku PPK untuk desa. Silakan bikin lagi. Dengan terus semangat ya. Untuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, akan untuk desa. Terima kasih ya. Sudah ya, semuanya sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Sekarang anak fokusnya ke depan ya, melihat PowerPoint. Nanti Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Ya, mohon diperhatikan dengan baik. Baiklah, adapun kompetensi dasar dan indikator untuk proses pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasarnya nanti menuangkan gagasan, pikiran atau arahan atau pesan dalam pidato yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial dan keragaman gaya serta lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu berkaitan dengan kompetensi dasar untuk proses pembelajaran hari ini. Untuk indikatornya, nanti anak-anak menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur, ya, hanya pada struktur, tidak ada kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Nanti ingat, hanya strukturnya saja. Bisa dipahami ya? Baiklah. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan tujuan pembelajaran, setelah anak menyimak materi dari Salindia atau PowerPoint, anak-anak diharapkan mampu menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan berkaitan dengan teks pidato persuasif yang berisi struktur. Jadi paham ya? Menulis teks pidato persuasif yang berisi strukturnya saja. Cukup sampai struktur, tidak ada kaitan dengan kaidah kebahasaan. Ya. Jelas ya? Itu dia berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Baiklah, sekarang silakan persiapkan buku catatan dan pulpen. Nanti Bapak menayangkan video berkaitan dengan materi bagaimana cara menulis teks pidato persuasif yang baik dan benar. Sudah semua ya, semuanya di atas meja
sudah ada pulpen, sudah ada buku catatan. Bisa Bapak lanjutkan untuk memutarkan videonya? Tidak ada yang berbicara ya, supaya nanti video yang Bapak sampaikan terdengar dengan jelas. Assalamualaikum anak-anakku, siswa SMP kelas 9. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Didit Aryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak mampu menyusun teks pidato persuasif, dan pertemuan yang akan datang diharapkan anak-anak mampu berpidato. Artinya, pertemuan kali ini anak-anak membuat teks pidato persuasif secara tertulis, dan pertemuan yang akan datang anak-anak berpraktik berpidato secara lisan. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif adalah berkaitan dengan hal-hal yang penting sekali ya, berkaitan dengan langkah menyusun teks pidato persuasif. Tujuan pidato. 3. Menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Dan keempat, mengembangkan kerangka pidato. Untuk menentukan tema atau pokok permasalahan pidato, sebaiknya pilihlah tema yang sedang aktual atau terbaru atau terkini yang sedang marak dibicarakan, agar menarik bagi calon pendengar kita. Baiklah, sembari anak kata Bapak menjelaskan kembali lagi. Nah, di depan Bapak sudah menyampaikan atau menanyakan sebuah pidato berkaitan dengan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Itu ada 4 tahapan yang anak-anak harus lalui. Yang pertama itu menentukan tema. Tema itu adalah pokok permasalahan dari sebuah pidato. Nah ya, yang kedua yang anak tuliskan nanti itu berkaitan dengan menentukan tujuan pidato. Baru yang ketiga itu menyusun kerangka pidato, dan yang terakhir itu mengembangkan kerangka pidato menjadi sebuah pidato yang utuh. Itu ya, jelas ya. Nanti berkaitan dengan penulisan tema seperti yang ditayangkan pada slide dia. Tema yang anak-anak buat itu adalah tema yang aktual, terbaru, terhangat. Itu ya, bisa dipahami ya. Jelas ya? Sudah selesai? Bisa dilanjutkan? Contoh tema yang aktual yang sedang marak dibicarakan saat ini adalah perang terhadap pandemi corona. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona, contoh tujuan yang sesuai dengan tema tersebut adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona, dan tujuan kita adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona, maka apa saja yang harus kita sampaikan kepada pendengar agar tujuan pidato tersebut tercapai? Berikut contoh kerangka bagian isi pidato yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang pertama, kita bisa menyampaikan pengertian. Apa itu virus corona? Apa itu pandemi corona? Yang kedua, kita bisa menyampaikan apa saja bahayanya, apa saja dampak pandemi corona bagi kehidupan. Yang ketiga, kita bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini, terbaru yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona, dan bagaimana kondisi yang seharusnya terjadi. Atau bisa juga sebaliknya, kita bisa menyampaikan harapan kita, apa saja yang kita inginkan terjadi terkait pandemi corona, lalu bandingkan dengan bagaimana kondisi kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Itu disebut dengan masalah. Ingat, pertemuan yang lalu kita
solusi dari masalah tadi. Selanjutnya, kumpulkan data berupa fakta dan pendapat atau opini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sumber sebagai bahan untuk mengembangkan kerangka pidato. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka pidato, kemudian melengkapinya sesuai struktur teks pidato. Ingat, struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembuka, kedua isi, ketiga penutup. Pada bagian pembuka bisa kita awali dengan salam pembuka. Pemilihan salam pembuka bergantung pada situasi dan kondisi saat kita berpidato. Kita bisa menggunakan kata Assalamualaikum atau selamat pagi dan sebagainya. Berikutnya sapaan. Sapaan juga bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat kita berpidato. Bergantung pada siapa yang mendengar atau yang hadir saat kita berpidato. Misal, yang hadir atau yang mendengar pidato kita adalah kepala sekolah, kita bisa menyapa beliau dengan "Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung" atau "Bapak Ibu Guru" atau teman-teman dan sebagainya. Berikutnya ucapan syukur. Contoh kalimatnya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Ucapan terima kasih. Contoh ucapannya adalah terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman karena dan seterusnya. Kemudian sampaikan tujuan pidato. Contoh kalimatnya, perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang bertujuan dan seterusnya. Pengembangan kerangka pidato bagian isi disesuaikan dengan kerangka yang sudah kita buat tadi. Contoh, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan pengertian virus corona dan pengertian pandemi corona, maka contoh kalimat pada pengembangannya adalah menurut Profesor X, virus corona adalah titik-titik, pandemi corona adalah titik-titik. Sampaikan pula sumber dari mana kita mendapat data tersebut. Yang kedua, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan bahaya dan dampak pandemi corona bagi kehidupan, maka contoh kalimat yang kita sampaikan pada bagian pengembangannya adalah bahaya yang ditimbulkan akibat terjangkit virus corona adalah titik-titik. Dampak pandemi corona bagi kehidupan adalah titik-titik. Sebutkan pula sumber dari mana data tersebut kita peroleh. Yang ketiga, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan masalah yang terjadi terkait pandemi corona. Maka contoh kalimatnya pada bagian pengembangan adalah kondisi terkini yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona adalah titik-titik. Padahal seharusnya titik-titik. Atau kita bisa menyampaikan dengan cara sebaliknya. Sampaikan dulu harapan kita terkait pandemi corona, baru kemudian kita bisa menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Yang keempat, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan solusi dari permasalahan terkait corona. Maka kalimat yang bisa kita sampaikan pada bagian ini adalah solusi dari permasalahan tersebut adalah titik-titik. Lengkapilah bagian-bagian yang rumpang atau titik-titik tadi dengan data berupa fakta dan pendapat atau opini yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber, bisa dari buku, internet, pendapat para ahli, dan sebagainya. Jangan lupa pula sampaikan dari mana sumber data tersebut berasal. Pengembangan kerangka pidato bagian penutup yang sesuai dengan isi pidato tadi adalah sebagai berikut. Contoh kalimat simpulan atau rangkuman yang ditambah dengan ajakan adalah mengingat betapa mengerikannya dampak pandemi corona bagi kehidupan, marilah kita titik-titik dan seterusnya.
ucapan terima kasih adalah demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman dan seterusnya. Contoh kalimat permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan dan seterusnya. Contoh salam menutup, Wassalamualaikum, atau bisa juga gunakan kata selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Pertemuan yang akan datang kali Bayangkan anak-anak berkaitan dengan bagaimana cara menyusun atau langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Bisa dipahami ya? Sudah dicatat? Sudah ya? Untuk yang pertama, ketika anak-anak menulis yang namanya teks pidato persuasif, apa yang harus ditulis yang pertama? Apa? Ya, silakan juga. Yang pertama itu adalah kita tema. Ya, baiklah. Yang pertama yang kalian tentukan itu adalah tema. Tema yang bagaimana yang kalian harus tuliskan ketika kalian menulis yang namanya teks pidato persuasif. Tema yang kedua, seperti menjelaskan dia. Mas ya, setelah tema, ya, menentukan tujuan pidato. Tujuan ini berkaitan dengan apa yang akan kalian sampaikan kepada pendengar atau audiens, berkaitan dengan tujuan. Terus yang ketiga, ya, menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato ini kalian susun berdasarkan fakta, berdasarkan data. Di dalam kerangka ini apa saja yang harus dikembangkan? Berkaitan dengan strukturnya. Saatnya jam ketiga. Ya, salam penutup. Pada salam pembuka apa yang harus dituliskan? Ya, yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua, kata saham. Ya, yang ketiga, ya, ucapan puji syukur. Yang keempat, ya, ucapan terima kasih. Nah, yang kedua yang harus dituliskan itu adalah berkaitan dengan isi. Ini berkaitan dengan tujuan dari sebuah pidato yang sudah kalian tentukan tadi, isinya. Yang ketiga, itu yang kalian harus tulis dalam salam penutup. Apa saja? Ya, permintaan maaf. Sebelum permintaan maaf, ya, kesimpulan. Nah, yang terpenting itu berkaitan dengan simpulan. Nanti pada simpulan itu kalian tuliskan kalimat persuasif atau ajakan supaya pidato yang kalian tulis itu tepat sesuai dengan arahan. Itu tulis pidato teks persuasif. Ya, jelas sampai sana? Jelas. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video pidato persuasif. Anak-anak tolong disimak dengan seksama. Setelah penayangan video nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memang harus anak-anak jawab. Ya, jadi paham ya? Pertama-tama kita panjatkan puji puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Meskipun pembelajaran yang dilakukan belum kondusif, namun saya percaya ibu guru dan teman-teman sekalian dapat melakukan kegiatan dengan produktif di tengah pandemi yang sedang berada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul mempersiapkan diri di tengah krisis virus corona. Dengan tujuan dari pidato saya ini yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat dan teman-teman serta ibu guru bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan ini. WHO menjelaskan bahwa coronavirus menjadi salah satu dari bagian keluarga besar virus yang bisa menjadi hewan atau manusia. Jika virus ini menyebar ke manusia, maka ia akan menimbulkan gejala pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, flu, demam, dan juga sesak nafas atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan dibedakan dengan sel
acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau disebut dengan SARS-CoV-2 dan diubah menjadi coronavirus disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus ini di dunia. Namun masih banyak orang yang belum menyadari dan menganggap remeh virus corona ini. Mungkin saat pertama kali virus ini muncul di Wuhan, China, dan diklaim sebagai virus yang menular dan bisa fatal, banyak orang mungkin hanya percaya bahwa virus ini hanya menyebar di daerah-daerah mereka saja. Namun nyatanya, sampai saat ini, coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang dari 164.726 kasus di dunia. Dan juga, coronavirus ini menyebabkan dampak yang sangat besar bagi krisis ekonomi karena devisa-devisa negara yang berkurang karena coronavirus ini. Dan juga krisis ADP karena kita sudah kekurangan alat pelindung diri seperti tisu toilet, hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, dan lain sebagainya karena harganya yang sangat melonjak. Di Indonesia kita juga sudah menerapkan masa darurat corona, sehingga dari awal pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan membantu produktivitas akhirnya, seperti kerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan pemerintah daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk membantu produktivitas warga, seperti selalu mencuci tangan, melakukan social atau physical distancing, dan juga melakukan gerak cepat terhadap penanggulangan orang yang mengalami gejala virus corona. Dikeluarkannya beberapa kebijakan ini tentunya memiliki tujuan dan juga pengaruh yang besar terhadap grafik kesehatan krisis virus corona ini. Jadi dari sinilah kita harus menyadari seberapa besar peran dari ahli medis sekarang ini yang sudah berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan penuh pada pasien virus corona. Namun orang yang masih belum menyadari dan masih bandel atau tidak menaati peraturan atau anjuran pemerintah, itu artinya mereka belum menyadari seberapa pentingnya mereka bisa masih sehat dan bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa walaupun berada di dalam rumah. Dan juga dari sini kita harus menyadari bahwa kita berada di rumah memiliki peran yang benar-benar sangat penting karena mereka pemerintah dan ahli medis yang sedang menurunkan grafik krisis virus corona ini tidak semudah membalikan tangan. Sehingga saat kita berada di rumah, kita juga bisa membantu mereka dengan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya pidato saya ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akan menutup pidato saya ini dengan kalam santi Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, itu tadi sebuah tayangan video berkaitan dengan teks pidato persuasif. Benar ya, itu sebuah pidato persuasif mana dia juga bisa menyampaikannya di depan kelas, begitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak ada dua buah pertanyaan. Nah, coba diperhatikan di depan ya. Yang pertama, perhatikan di depan semuanya. Sebutkanlah tema yang anak simak tadi berkaitan dengan pidato persuasif dalam video tersebut. Itu berkaitan dengan tema ya. Ada yang bisa menyampaikan apa sih tema dari pidato persuasif yang tadi? Ya, silakan juga berdiri dengan suara yang keras ya. Tema yang kita simak tadi yaitu video virus corona dengan judul mempersiapkan diri di tengah virus corona. Baiklah, sangat bagus sekali ya. Beri aplaus untuk Yoga ya. Ya, baiklah, bahwasannya tema dari pidato persuasif yang anak sampaikan tadi itu berkaitan dengan virus corona. Seperti yang kita ketahui, tema itu sudah sangat aktual sekali ya, terkini, terbaru karena baru saja kita mengalami yang namanya wabah virus corona. Jelas ya, berkaitan dengan tujuannya, nanti dalam pidato tersebut tadi menyatakan bahwasanya si penyampai pidato tersebut, oratornya menyampaikan bahwasanya mari kita mempersiapkan diri
untuk yang namanya melawan wabah virus corona. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, itu sebutkanlah tujuan pidato tersebut. Apa sih tujuannya? Ya, silakan Tegar. Masyarakat serta teman-teman dan ibu bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan dunia ini. Ya, benar sekali ya. Beri aplaus untuk Tegar ya. Ya, tujuannya adalah kalian atau anak-anak diajak untuk mempersiapkan diri melawan virus corona. Masyarakat, teman-teman dan ibu, seperti itu dengan hadiah. Jelas ya? Bisa dipahami? Baiklah, untuk selanjutnya sekarang anak-anak belajar dalam bentuk kelompok. Belajarnya sama seperti kemarin ya. Untuk kelompok 1 desa, untuk kelompok 2 tinggal, untuk kelompok 3 yoga, untuk kelompok 4. Nah ya, silakan belajar dalam bentuk kelompok. Membagikan anak-anak LKPD lembaga kerja strategik. Untuk penugasannya, Bapak harapkan anak-anak mengerjakan sesuai dengan arahan-arahan yang ada di dalam LKPD. Sama dengan proses pembelajaran sebelumnya pada struktur dan kaidah kebangsaan. Ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD? Di dalam LKPD? Ya, yang pertama langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Itu sudah anak-anak simak di dalam materi yang terdapat di dalam video yang Bapak putarkan tadi. Jelas ya? Silakan ditulis di dalam LKPD ya. Sudah, karena tinggal meneruskan saja. Satu, ya. Untuk penugasan nomor 2 itu nanti anak-anak menentukan tema. Yang ketiga apa? Penugasan yang ketiga di dalam LKPD. Ya, menentukan tujuan. Yang keempat, ya, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, ya, yang kelima itu mengembangkan kerangka pidato. Ada 5 penugasan yang harus anak tuliskan. Kasih ya, berkaitan dengan waktu mungkin Bapak berikan waktu kurang lebih 25 menit. Ya.
Gading. Nanti setelah kalian menjawab penugasan yang pertama itu kan bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks yaitu persasif, kan sudah selesai. Terus yang nomor 2 itu Bapak sudah menjabarkan 8 tema ya. Kalian tinggal pilih saja. Ya, tema yang mana Anda akan pilih. Kelompoknya desa bisa dipahami ya, sudah bisa dipahami. Tujuan. Nanti ingat ya, penulisan jawabannya itu ditulis dalam kolom ya. Ya katakan tidak bisa jawabannya. Mungkin setelah tujuan apa? Ya. Menyesuaikan dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing. Ya. Nah, misalkan kelompok Tegar tadi Bapak lihat menulis tema berkaitan dengan klasifikasikan dulu temanya. Ya, katakan tidak pada narkoba. Itu tema yang ditulis dari Tegar. Nah, berkaitan dengan tujuannya itu tidak boleh menyimpang dari tema. Harus sesuai dengan tema tujuan yang saya sampaikan. Nah, misalnya tujuannya itu adalah mengajak pendengar atau nanti kan kalian menyampaikan pidatonya di depan kelas, mengajak pendengar atau teman-teman untuk jangan mencoba atau jangan yang namanya terjerumus atau mencoba menggunakan narkoba, karena dampak yang ditimbulkan dari narkoba itu sangat berbahaya dan berkaitan dengan
nyawa itu misalnya atau masa depan. Itu berkaitan dengan tujuan. Itu contoh berkaitan dengan tema katakan tidak pada narkoba. Misalnya anak-anak mengambil tema yang pertama, hindari korupsi sejak usia muda. Apa tujuan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut? Hindari korupsi sejak usia muda. Jadi tujuannya ketika kalian menyampaikan sebuah pidato, mengajak pendengar atau teman-teman kalian untuk yang namanya bersikap jujur, itu misalnya supaya kedepannya tidak ada yang namanya korupsi. Karena korupsi itu dilarang oleh. Nanti tema itu ada kaitannya dengan tujuan. Untuk kelompok 4 isi ya. Ya, kamu ada cara ya. Sudah selesai? Baiklah, kelompok berapa yang mau menyajikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas? Yang pertama yang saya sajikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam KPD. Terus yang terakhir kalian membacakan naskah pidato yang kalian tuliskan secara utuh. Ya. Ya, kelompok berapa? Ya, sekarang. Ya, kelompok 3 sekarang ke depannya, semua ke depan ya. Bukan sini, juga biar dilihat dengan jelas ya. Terus, ya sini. Kenapa diri ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Nuria Tupani Uculedi Rosanadana dari kelas 9D nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Kadera Jamanala dari kelas 19 dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Eko Mangkara Mayoga, absen 9 dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Iman Ismail, saya di 13 dari 9B. Ya, untuk kelompok 3 silakan sajikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Bacakan dengan keras ya. Langkah-langkah menyusun atau menulis teks pidato adalah: yang pertama, menentukan tema; yang kedua, tujuan pidato; yang ketiga, menyusun kerangka pidato; yang keempat, mengembangkan kerangka pidato. Yang kelompok yang lain kalau perhatikan ya. Yang kedua, pilih salah satu tema yang disajikan berikut ini untuk menulis teks pidato. B. Katakan tidak pada narkoba. Ya, itu temanya, katakan tidak pada narkoba. Ya, sudah sesuai dengan KPD lanjut. Yang ketiga, menuliskan tujuan pidato berdasarkan tema yang telah kalian pilih pada soal nomor 2. Mengajak teman-teman untuk mengatakan tidak pada narkoba. Mengajak teman-teman untuk mengatakan tidak pada narkoba. Oke, lanjut. Yang keempat, tulislah kerangka pidato berdasarkan tema dan tujuan yang telah kamu tetapkan pada nomor 2 dan 3. Ya. Tema pidato yang kita pilih adalah katakan tidak pada narkoba. Tujuan pidato mengajak teman-teman untuk katakan tidak pada narkoba atau tidak mencoba narkoba. Kerangka bagian pembuka isi pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Om Swastiastu. Kerangka bagian isi pidato.
Yang pertama, jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap waktunya semakin hari lebih besar. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika dan praktik adiktif lainnya itu tentu saja membawa dampak yang luas dan kompleks. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan. Yang keempat, biasanya mengedar maupun pemakaian narkoba di lingkungan sekolah telah paham betul. Yang kelima, dalam jurisdiksi untuk menghindari deteksi sekolah memang telah mereka kuasai. Kerangka bagian penutup pidato. Yang pertama, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya, baiklah, beri aplaus untuk kelompok 3. Kita akan untuk tujuannya. Ya, apa tujuan dari pidato yang disampaikan oleh kelompok 3? Ya, mengajak anak-anak atau teman-teman untuk yang namanya menjauhi narkoba. Ingat, narkoba itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri dan masa depan. Bisa dipahami ya? Ya, kerangkanya sudah sangat bagus sekali, mulai dari salam pembuka. Ya, paham salam pembuka? Apa saja yang harus dituliskan dalam salam pembuka? Ya, lagi. Ya, terus ucapan syukur. Ya, tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan isi pidato sudah. Isinya sudah mencakup berkaitan dengan katakan tidak pada narkoba. Salam penutup. Kalau salam penutup apa saja yang tuliskan? Ya, simpulan. Simpulan itu dituliskan ke apa? Kenapa di simpulan? Kalimat. Kalimat apa yang dituliskan? Kalimat ya, persuasif. Itu kalau diganti jangan dilupakan. Catat pada buku catatannya tadi ya. Selain salam, kalimat persuasif apa saja yang dituliskan di dalam penutup? Ya, permohonan maaf. Sudah jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, masing-masing kelompok silakan dikumpulkan RKPD-nya ke depan ya. Perwakilan. Ya, di sini. Nah, tadi untuk penyajian hasil kerja kelompok sudah disajikan oleh kelompok 3 dengan sangat bagus sekali ya. Beri aplaus lagi untuk kelompok 3 ya. Baiklah, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Dan tadi untuk hasil kerja kelompoknya sudah disampaikan ke depan oleh kelompok dari Yoga dan Nana. Sudah sangat bagus sekali. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan proses pembelajaran hari ini apa saja yang kalian telah simak. Ya, silakan Desa bacakan dengan keras kesimpulan proses pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita mempelajari langkah-langkah cara menyusun teks pidato persuasif yang terdiri atas menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan pidato, yang ketiga menyusun kerangka pidato, yang keempat mengembangkan kerangka pidato. Ya, baik sekali ya apa yang disampaikan oleh Desa. Beri aplaus untuk Desa ya. Baiklah, adapun pembelajaran hari ini kita telah mempelajari bagaimana sih cara menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama apa yang sudah tentukan? Apa? Ya, menentukan tema. Yang kedua? Ya, menentukan tujuan.
Dua. Yang ketiga? Ya, menyusun kerangka. Yang program pidato itu apa saja isinya? Ada salam pembuka, isi, tuh. Yang selanjutnya? Ya, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato yang utuh. Ya, jelas ya. Baiklah, sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran hari ini, untuk proses pembelajaran selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan menyampaikan pidato di depan kelas. Bisa dipahami ya? Bisa. Baiklah, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih anak-anak, walaupun kalian selama hari-hari ini sudah cukup banyak tetap semangat mengikuti proses pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan tertib. Baiklah, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Untuk doa silakan dipimpin oleh anak dapat ya. Baiklah anak-anak, untuk proses pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti anak-anak memberikan